Jumpa lagi dengan saya, Fitri Handayani Zain, tim operasional PT Purwanto Asset Management. Kali ini kita akan berbagi ilmu lagi, yaitu kali ini saya akan membahas istilah dalam reksadana. Bagi pemula di dalam dunia investasi, reksadana memang bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk mulai belajar. Nah, agar lebih mudah berinvestasi di reksadana, yuk kita simak istilah-istilah reksadana. Lebih aman di sini, PT Purwanto Asset Management. Yang pertama ada manajer investasi atau biasa disingkat dengan MI. Mungkin kamu sudah sering mendengar istilah reksadana yang satu ini. Manajer investasi atau MI merupakan pihak yang mengelola dana investor melalui portofolio efek. MI ini bisa berbentuk perorangan atau sebuah badan perusahaan seperti PT Purwanto Asset Management. Nah, PT Purwanto Asset Management sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, tugas dari MI adalah untuk menginvestasikan dana investor ke berbagai macam instrumen investasi seperti pasar uang, saham, obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya ada bank kastedian. Bank kastedian adalah bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Dalam artian lain, fungsi utama dari bank ini adalah sebagai pengawas dan juga penjaga aset-aset reksadana seperti saham, obligasi, dan aset lainnya. Bank kastedian mewakili pemegang rekening dan mengelola transaksi efek, mencatat kegiatan yang berkaitan dengan MI dan investor. Sebagai imbalannya, bank kastedian diberikan fee bank kastedian untuk atas jasanya. Selanjutnya ada unit penyertaan. Unit penyertaan biasa disingkat dengan UP. Nah, ketika membeli sebuah reksadana, maka investor akan mendapatkan unit penyertaan dari manajer investasi. Unit penyertaan merupakan satuan yang menunjukkan kepemilikan kamu di dalam reksadana tersebut, sesuai dengan portofolio efek yang disimpan oleh bank kastedian. Kamu bisa mengecek kepemilikan unit penyertaan melalui surat konfirmasi transaksi yang akan dikirimkan oleh bank kastedian atau manajer investasi dan agen penjual. Tapi itu dulu, sekarang sudah berubah. Kamu bisa cek sendiri kepemilikan portofolio efek kamu di akses milik PT KSEI, yaitu PT Kustodian Sentral Indonesia. Nah, ketika kamu menjual reksadana, maka unit penyertaan akan dikembalikan ke manajer investasi. Yang keempat ada AUM atau Asset Under Management. AUM adalah total nilai aset atau dana kelolaan manajer investasi di sebuah produk reksadana. Istilah AUM ini adalah Asset Under Management yang berkaitan dengan total nilai seluruh portofolio aset milik investor yang manajer investasi atau MI kelola. Umumnya, faktor penentu besarnya itu mengacu pada tabungan di bank, uang tunai, dan total portofolio investor di sebuah perusahaan MI. Nah, yang keempat adalah AUM, Asset Under Management. AUM adalah total nilai aset atau dana kelolaan manajer investasi di sebuah produk reksadana. AUM ini yang berkaitan dengan total nilai seluruh portofolio aset milik investor yang manajer investasi kelola. Umumnya faktor penentu besarnya itu mengacu pada jumlah investasi investor yang diletakkan pada manajer investasi sebagai total portofolio investor di sebuah perusahaan MI. Yang kelima adalah nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau biasanya disebut NAB per UP. NAB per UP merupakan harga atau nilai setiap satuan unit penyertaan reksadana, dan cara menghitungnya adalah membagi NAB dengan total unit penyertaan seluruh investor di dalam sebuah reksadana. Nah, NAB per UP berubah setiap harinya, mengikuti harga pasar dari aset yang ada di dalam reksadana tersebut, atau bisa juga berdasarkan perubahan dana kelolaan di dalamnya. Yang keenam ada kontrak investasi kolektif atau KIK. KIK ini merupakan salah satu bentuk reksadana, yaitu kontrak antara MI dengan bank kastedian.
Fungsi utama KIK adalah menyimpan daftar hak dan tanggung jawab semua pihak yang ada di dalam kontrak tersebut. Sebagai contoh, MI memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana investor di dalam portofolio efek, sedangkan bank kastedian bertanggung jawab untuk menjaga aset reksadana. Selanjutnya, yang ketujuh ada istilah subscription fee. Istilah selanjutnya yang perlu diketahui jika kamu ingin berinvestasi di reksadana adalah subscription fee. Subscription fee merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu reksadana. Setiap reksadana memiliki biayanya masing-masing dan biaya tersebut akan dibayarkan ke manajer investasi. Namun, terdapat juga reksadana yang tidak memungut subscription fee dan dapat dibeli secara gratis seperti produk-produk yang ada di PT Purwanto Asset Management, reksadana Purwanto Liquid Plus, dan reksadana Purwanto Campuran Dinamis. Subscription fee-nya gratis. Nah, jika kamu berminat, hubungi marketing kami dan cek web kami. Yang kedelapan, ada redemption fee. Istilah dalam reksadana yang terakhir yang perlu kamu ketahui adalah redemption fee. Redemption fee merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menjual reksadana atau mencairkan unit penyertaan. Biasanya biaya redemption fee lebih besar jika dibandingkan dengan subscription fee. Namun, itu semua kembali lagi tergantung dari ketentuan masing-masing manajer investasi. Itulah istilah-istilah reksadana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak istilah-istilah lainnya, tapi kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Saya Fitri Handayani Zain, tim operasional PT Purwanto Asset Management, pamit undur diri. Terima kasih.